Pelajar Kepo, Kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung, pilih sekolah di mana? Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK Citra Negara. Mantap! Tahan semua and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Depok, balik lagi di Bisik Pade. Bincang asik pelajar Kota Depok. Gak kerasa ya, Ai, sekarang kita udah ada di episode 2. Nah, tapi sebelumnya emang udah pada kenalan sama kita? Oh iya, kenalin dulu nih. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raffi Filmi, biasa dipanggil Raffi. Dan aku, Agni Humaira, biasa dipanggil Ai. Di episode 2 ini kita bakal bahas apa sih, Ai? Bahas apa ya? Kalau nggak salah itu what's the difference between SMA And SMK. Oke, di depan kita udah ada narasumber yang cantik-cantik terus keren-keren banget ya sih. Ada Oke. ketua OSIS dari SMA 1 dari Dan SMK. ada juga dari Ketua OSIS SMK 1 nih. Boleh Aduh. kali ya, langsung aja kita kenalan nih. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Faiza Darul Zahira, bisa dipanggil Faiza dari SMA Negeri 1 Depok. Di sebelahnya kakak yang dari SMK 1. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Ziva Zulkarnain, lebih akrab dikenal dengan nama Ziva, dan aku dari SMK Negeri 1 Depok. Oke. Tapi kan SMA 1 sama SMK 1 tuh kalau nggak salah punya panggilan sendiri nggak sih? Kayak apalagi SMK 1. Kan jarang ada orang bilang SMK Iya. 1. Biasanya dipanggil Wandek. Betul. Iya Iya. kan? Terus kalau SMA 1 Semansa ya nggak sih? Semansa, betul. Iya. Gimana Untuk tuh? kedepannya kayaknya kita boleh manggil sih Semansa, Wandek boleh? Boleh. Boleh. Oke, aman ya. Langsung aja nih Pip. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Kan kalian nih ketos ya, tapi sebelum kalian jadi ketos tuh kalian kan masih siswa biasa. Betul. Nah, aku mau nanya, kenapa sih kalian pilih SMA? Terus kenapa kakaknya pilih SMK? Gitu. Mungkin boleh ditanya dari Kak Faiza. dulu nih. Oke, jadi kenapa aku milih SMA nih? Oke, jadi kalau aku sendiri, seorang Faiza yang SMP ini, dulu memilih SMA karena pertama karena aku emang kakak aku tuh di SMA kan dulu, jadi kayak aku mungkin FOMO sama kakak aku. Terus yang Iya kedua, sih. karena SMA itu kan emang lebih fokusnya ke pendidikannya secara teori-teori gitu kan. Oh, iya, Dan betul. Faiza yang SMP ini masih belum tahu nih dia kuliah mau kemana, jadi arahnya tuh mau kemana belum tahu dia. Jadi kayak Faiza yang SMP lebih milih ke SMA karena emang pengen ngedalamin dulu tentang pembelajaran secara umum, apalagi berhubung di Semansa aku tahu kalau Semansa tuh udah kurikulum merdeka. Jadi pas kelas 10-nya itu tuh masih belajar tentang pembelajaran secara umum, jadi kayak belum ada IPA IPS. Jadi kayak aku masih bisa ngedalamin lagi mau milih IPA atau IPS-nya di kelas 11 gitu sih. Makanya aku pilih SMA. Oke, berarti karena emang jatuhnya Kak Faiza ini mau fokus ke pendidikan lah ya, Iya, in betul, general betul. dulu, karena masih belum tahu mau kemana sih sebenarnya. Betul. Oke, gimana kalau Kak Ziva? Kalau dari aku pribadi kurang lebih sama aja sih, cuman bedanya di sini Ziva yang SMP itu justru Jadi aku SMP ada Iya, SMP ini kayaknya ganti judul Kak Ziva sini. Iya. kalau Ziva yang SMP itu bisa banyak, cuman nggak mendalam. Oh, aku gitu. aku ngerasa udah luntang-lantung banget nih kayak, Oh, ya kan? iya, bener, Akhirnya, bener. akhirnya Life aku- crisis. betul life crisis. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke SMK aja. Awalnya aku galau banget kan mau milih mana nih, kebetulan di Wandek tuh banyak banget jurusannya kan, ada 5 tuh. Aku galau banget mikirin mau yang mana masuknya. Akhirnya keputusan terakhir pun aku milih di IT jurusannya kayak gitu. IT. Kebetulan ayah aku juga IT, jadi turun temurun deh. Oke, Oh, gitu. kayak dari tadi ada family resemblance-nya ya. Kalau Kak Faiza FOMO ke kakaknya, ini mau ikutin bapak. Gak apa-apa. Tapi kan ya berarti emang keturunannya nggak sih? Iya. Berarti emang Apa keluarga ya? jawabannya Iya, ini gitu. Itu runs in the family aja. Mm-mm. Oke, itu kan dulu ya. Tapi kalian sebelum masuk tuh pernah nggak sih denger-dengar kayak tentang sekolah kalian sekarang tuh kayak pas SMP nih, mungkin pernah dengar Semansa ada gimana-gimana atau SMK 1 ngadain apa Iya, pernah nggak? betul. Kalau aku belajar dulu, kalau dari aku pribadi sih gue nggak tahu apa-apa sih soal Wandek ya. Oh, Soalnya, iya sih. soalnya emang dari jarak rumah aku ke Wandek tuh jauh banget gitu. Ujung ke ujung gitu ya, Ujung ke Cip? ujung. Tapi yang aku tahu di Wandek itu sering banget ngadain yang namanya kegiatan-kegiatan industri kayak gitu. Karena mungkin berkaitan juga kali ya sama SMK itu sih. Kalau aku mungkin ini kayak template ya jawaban aku Template mirip ya? sama Ziva kebetulan kayak Nggak apa-apa, emang aku- FOMO banget iya, ya? FOMO banget ya anaknya. Aku kan jauh ya sekolah aku dan rumah aku juga jauh banget, aku di Tapos tapi ke Semansa. Oh, Iya, Tapos ke Semansa. Aku Tapos. Iya, aku dulu anak
Tapi ini kaget sih jujur. Kaget banget. Aku kira dia anak-anak sama lancar ya nih. Enggak, selain karena masalah jarak ya, kok kuat ya gitu. Iya, kuat ya. Jauh Bingung gitu. juga nih, tak bisa kuat. Karena kadang-kadang kan apa ya, ada banyak jalan menuju Roma. Oh, Udah iya. cinta mah apa aja dikejar. Benar-benar banyak jalan menuju Roma. Betul itu, jadi jauh banget. Terus kayak aku jadi nggak tahu apa sebenarnya tentang Semansa, dan kakak aku juga negerinya bukan di Semansa kan kebetulan. Jadi kayak anak hilang banget nih tiba-tiba di Depok tiba-tiba sebenarnya. kayak Iya. gitu kan, nggak apa-apa. Tapi paling yang aku tahu cuma kayak Semansa paling cuma lulusannya banyak yang keterima ke PTN gitu. Jadi kayak mungkin aku ngetuju ke itu sih. Itu aja yang aku tahu dulu. Emang sih itu kayak hype banget kayaknya sponsor yang masuk PTN ya. Semoga selalu Iya begitu. sih. Amin. Amin. Semoga juga nanti Kak Faiza gampang lah Amin banget, PTN-nya. amin banget. Oke, itu kan bicara dulu ya. Kalau sekarang nih, kalian kan udah menjabat jadi ketos. Kira-kira di SMA ataupun SMK kalian lagi ngadain apa sih? Atau lagi ada sibuk-sibuknya ngapain ya? Oke. Coba dulu yang jawab. Kamu dulu, Bang. Oke, jadi di Semansa kan OSIS kan tanahnya. Kalau aku sekarang lagi sibuknya karena udah mau ganti kepengurusan kan. Masih jauh sih, cuma udah mau ganti tahun kan. Iya, Udah benar. ganti Oke, tahun. relate sih. Iya, itu lagi ada aku sendiri ngurusin PLS, ngurusin LDK, lagi ngurusin ekskul. Itu tuh kepengurusan sekarang lagi kayak hektik-hektiknya sih sebenarnya kalau lagi ngurusin 3 hal itu. Terus belum lagi ada aksi teman-teman. Iya, semoga aksi bisa berjalan dengan Aksi. lancar. Oh, Aksi. iya. Kita doain dulu teman-teman. Doain aksi, Semoga ya. tahun ini aksinya lebih Amin, mantap lagi iya. dari tahun lalu. Terus ya siapanya sibuknya di proker-proker yang udah mau ganti tahun itu sih. Tapi mau nanya dulu dong, sekolah kalian udah ini belum? Udah wisudaan belum kayak? Iya. Kan kamu iya. udah mau nyiapin MPLS belum gitu kan? Mau nanya aja kayak udah lulus belum yang angkatan sebelumnya gitu. Baru aja di Rabu kemarin. Oh baru kemarin. Baru aja. Samaan dong, Iya, sama samaan sekolah bareng kan. aku. Oh gitu. Kalau dari Kalau semester? aku baru aja tadi aku habis rapat dari buat perpisahan wisuda Oh, itu. Jadi berarti aku masih masih belum. masih Iya, sulit. aku juga minggu lagi gitu. Itu juga diurusin ya betul. Semangat deh. Oke, kalau Kak Ziva gimana nih SMK 1? Kalau aku masih sama aja, PPDB juga MPLS itu jadi God, tujuan utama. iya, iya. Dan untuk akhir-akhir ini kita dari SMK Negeri Depok itu bakal ngadain studi banding bareng salah satu SMK di Depok, dan itu masih rahasia. Oh, Collab, belum collab. betul. Ditunggu ya teman-teman. Ditunggu ya, Ditunggu aja, teman-teman. tunggu spillannya mungkin bisa kepoin IG-nya OSIS SMPK-nya, SMK Iya 1. betul. Oke, itu tadi perihal apalagi yang sibukin. Kira-kira nih guys, yang namanya kita ada di suatu tempat tuh pasti kita punya kayak pride tersendiri kan. Kalian tuh ada nggak sih yang dibanggain dari SMA ataupun SMK kalian kayak ini tuh Semansa gini banget loh, gue sangat amat bangga gitu. Oke. Pasti ada sih. Kayak banyak gak sih? Iya, harusnya banyak sih. Dari ini nggak sih? Satu. Dari satu. Ya makanya dari satu. Iya, gitu, bisa. dari satu. Ada yang mau duluan? Nah, aku boleh duluan. Oke, boleh, Pak. Oke. Kalau dari aku pribadi yang aku banggakan dari Wandek itu adalah gimana Wandek ini ngejalin banyak kerjasama sama industri dan juga perusahaan gitu. itu keren Bahkan sih. untuk job fair kemarin, Wandek itu mendatangkan sekitar 15 hingga 20 perusahaan gitu, dan salah satunya termasuk dari perusahaan Jepang. Jadi langsung Oh, oke. dan juga ada presentasi dari masing-masing perusahaan, dan itu menurut aku keren banget sih Wandek bisa mendatangkan banyak perusahaan. Terus yang kedua, di Wandek sendiri kita punya yang namanya TEVA atau produksi unit dari masing-masing jurusan. Jadi untuk jurusan akuntansi itu punya minimarket tersendiri, perhotelan punya hotel sendiri kayak gitu. Oh, punya hotel sendiri? Betul betul. Boleh dijelasin gitu hotel sendiri itu maksudnya gimana? Jadi gini, untuk di Wandek itu kan kita punya lab untuk praktik dan juga praktik langsung ke unit industrinya gitu. Jadi setelah mereka melakukan praktik di labnya, mereka bisa langsung praktik di hotel langsung, melayani orang-orang yang mau menginap kayak gitu. Berarti Ada front Wandeknya, office-nya berarti juga. Wandeknya udah kerja sama hotel itu? Iya. Oh, Yes, keren, yes, keren, yes, keren. yes. Kece. Kece emang. Kece banget. Semansa nggak boleh kalah ya? Oke, oke. Mungkin harus diadu dikit ya. Gitu, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Sama-sama keren, sama-sama Sama-sama keren. keren, betul betul. Oke, kalau Semansa, karena tadi emang SMA negeri kan pasti tentang akademis kan fokusnya. Aku lagi bangga banget sama Semansa karena banyak banget yang mencetak prestasi kali ya bisa disebut ya sekarang. Iya, itu pas lagi upacara tuh cukup banyak yang maju kemarin. Karena mungkin dari FLS 2N itu tuh ada kurang lebih 5 orang yang dari Semansa yang lanjut ke tingkat provinsi. Terus juga buat OSK itu ada 10 orang lebih yang lolos dari Semansa di berbagai bidang juga alhamdulillahnya. Jadi ya itu cukup membanggakan sih. Terus juga yang aku suka tuh guru-gurunya emang yang suportif gitu sih tentang kegiatan-kegiatan yang mencetak prestasi gini gitu ya, baik akademik ataupun non akademik tuh didukung banget sama Semansa, kayak bahkan bisa manggil
pelatih dulu baru itu dipanggil sama Semansa buat ngajarin anak-anaknya gitu sih. Itu aku bangga sama Semansa di bagian itunya. Itu menarik sih ya, karena kalau aku lihat-lihat biasanya tuh banyaknya malahan anak-anaknya yang ambisi sendiri kan, kayak mereka akhirnya latihan sendiri bla bla bla. Tapi kalau aku lihat berarti di Semansa ini guru-gurunya tuh ngedampingin ya, bahkan sampai nyediain pelatih dari luar. Iya betul. Berarti gurunya ikut andil nih dalam membantu siswanya juga. Respect. Alhamdulillahnya kayak gitu. Bagus. Keren banget sih. Kacau sih ya. Nah, tadi kan dari Kak Faiza sama Kak Ziva ya, kan udah denger nih masing-masing kayak, aku bangga banget di Wandek tuh karena ini, aku bangga banget di Semansa tuh karena ini. Sekarang mau nanya dong kayak, apa sih perbedaan utama antara SMA sama SMK dalam hal kurikulum menurut kamu gitu? Oke, boleh. Siapa yang mau jawab? Boleh. Atau mau bareng-bareng sambil diskusi nih? Boleh. Karena masalah cerita aja, Bener-bener. soalnya kan karena kayak Faiza kan gak di SMK, gitu juga dengan Ziva gak di SMA. Mungkin bisa saling cerita aja gimana gitu. Mungkin kalau di SMK, kurikulumnya itu lebih berfokus dan spesifik sama praktik ya, Iya. praktik-praktik lah intinya. Tapi for information aja, praktik itu didahulukan oleh teori dulu. Jadi kita nggak semata-mata langsung praktik gitu. Iya. Kan gak mungkin juga ya, kita terjun ke lapangan gak tau apa-apa gitu kayak iya Depannya ada komputer, apa ya? liatin aja gitu Kita kan. guyur kan? Tapi banyak orang-orang yang justru berpikiran kalau ini tuh praktik aja deh, praktik terus nggak kayak gitu. Jadi Tuh. ini nggak sih stereotip Iya, orang-orang? Itu stereotip tuh guys, kalian tuh gak boleh ngasih stereotype dan juga tuh jatuhnya jadi apa ya, misinformation gitu kan. Itu betul. gak baik banget, sumpah. Oke, lanjut. Kalau SMA tandanya itu lebih ke ya udah sih yang aku bilang tadi kan fokusnya ke pendidikan ya. Terus juga sekarang kan kurikulum Merdeka itu benar-benar kayak di kelas 10 yang tadi aku bilang kelas 10 tuh masih belajar IPA IPS kan. Jadi kayak mereka di kelas 11 tuh ada yang namanya kayak rumpun-rumpun gitu kayak Oh, what is that? jadi tuh kalau kelas 11 tuh ada rumpun teknik, ada rumpun kesehatan, terus juga ada rumpun tentang yang ngarah ke IT gitu. Itu kurikulum Merdeka tuh di situ bedanya. Seru Nah, banget. jadinya karena di kelas 10 kita masih yang umum itu, kita masih bisa pilih nih di kelas 11 kita mau kemana gitu. Itu kurikulum Merdeka. Nah, terus sama ada yang namanya P5. Nah, di P5 itu kita Ngapain tuh? di kelas 10 nih ya, kalau di kelas 10 dulu itu kayak aku pas itu pernah ada namanya pameran budaya gitu. Jadi kita kayak belajar gitu sampai kita kayak mau buat rencana gitu sama teman-teman buat kelas kita tuh dijadiin kayak budaya yang kita dapat itu gitu. Terus kita juga adain kayak makanannya, pamerannya dan lain-lain. Terus kalau di kelas 11 dan kelas 10 ini juga ada, itu tuh kita kayak homestay ke desa-desa gitu. Belajar ada gitu semacam homestay-nya ya? kayak KKN ya? Iya, bener-bener. Itu tuh yang pas kelas 10 ngejadiin kelas jadi tempat pameran itu tuh kayak mirip-mirip di budaya Jepang kalau kalian Oh, tahu. iya? Iya, jadi biasanya mereka kalau misalkan deket-deket summer itu ngadain juga yang kayak gitu. Mungkin iya Inspired mungkin by kali ya? inspired by ya. Tapi keren sih. Dulu pas aku kecil aku berharap banget bisa kayak gitu. Oh. masih berharap ya? Masih. Oh, masih kayak Jadi gitu. Gak apa-apa. kurikulum Merdeka antara SMA dan SMK tuh beda banget ya. Oh iya. Oh iya, coba ceritain Jep. Ya, karena kalau misalnya di SMK itu kurikulum merdekanya sama, P5 juga. Cuman kita itu ada kolaborasi dari dari antara seluruh mapel deh kayaknya. Iya, kolaborasi benar-benar waktu kelas 10 tuh nggak ada teori sama sekali. Itu paling shock banget sih menurut aku. Aku pernah denger, ini gak sih yang kolaborasi itu misalkan kayak kamu di IT nanti harus sama anak mana, terus anak mana kemana gitu-gitu Itu- gak sih itu kayak ada kayak gitu gitu. kan, Ada crossing gitu. gitu kan. Kayak tuker kelas gitu nggak sih? Iya, apa sih? Kok jadi studi? Bukan turun kelas gak sih? sih. Jadi kayak semacam untuk mapel dulu kali ya, untuk mapel di kita itu kan ada bahasa Inggris ya umum gitu. Tapi kalau misalnya di SMA mungkin dibedain kan pasti. Iya, dibedain, ha. Kita tuh digabung, benar-benar berfokus sama satu mapel gitu. Jadi mapel IPAS nih misalnya ya. Ada pembuatan IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh, betul. Makin berat ya. Kita digabung. Jadi kamu. Iya. Iya, misalnya ada pembuatan hand sanitizer nih. Nanti dari mapel bahasa Inggris itu harus ngejelasin pakai bahasa Inggris pembuatannya. Oh, I see. Jadi kayak crossing Iya, gitu. kalau antar mapel gitu namanya. Kalau PKWU nanti kita ngurus keuangannya tuh kayak gimana cara jualannya gitu. Jadi berkesinambungan gitu loh sama. Oh, jadi misalkan kayak ada satu project nih, nanti itu bisa nyamber ke mapel Betul. gitu kan. Terus praktik banget gitu. Iya. Itu bener-bener gak ada teori tuh kelas 10 tuh. Kayak aku agak shock juga. Tapi kayak asik deh. Asik Asik, Kayaknya capek ya. Karena kita nggak, Kayak kita kita nggak dengerin ngerasain. aja. Iya. Kayak asik banget nih. Manis-manisnya doang gitu. Kita dapetnya Yang pahitnya kita masih Iya, maksudnya jangan gak usah. Di sekolah kalian nggak ada? Enggak kayak gitu Nggak sih. gitu. Jujur kalau di ini boleh nggak sih? Masa juga cerita Boleh dong. sekolah Boleh, saya? boleh, lanjut. Kalau di Swiss sendiri ya sama Negeri 4 Depok itu waktu kelas 10 kebetulan tuh kayak testing P5 aja ya. Jadi kita bukan kurmer, kita masih kurtilas. Cuma kita testing P5. Jadi di P5-nya cuma materinya kurtilas gitu. Jadi you can Kecipratan ya sih. bisa ngerasain berarti itu gimana kayak kurtilasnya kan berat sendiri kan. Terus tiba-tiba dia tes P5 juga.
cuma tetap seru sih karena istilahnya kayak ya bisa ngembangin kreativitas kan kalau kata orang-orang dan juga akhirnya pameran budaya gitu-gitu. Gimana nih kalau sekolah kamu? Kalau di SMA tadi Kak Pertiwi itu karena kita masih pakai kurtilas, jadi kita langsung sih dari kelas 10 tuh dari abis MPLS, hari MPLS kita langsung tes penjurusan, terus langsung dibagi tuh ke IPA IPS. Jadi ya lebih aman sih kayak anak-anak juga. Tapi tetap aja ada anak yang salah jurusan gitu. Iya tetap sama ada. sih sama. Ingat banget aku waktu awal masuk tuh abis MPLS kan udah dibagi nih IPS. Terus banyak anak-anak di kelas aku tiba-tiba hilang, katanya mereka pindah ke IPS. Iya, Terus ada bener, anak yang bener. masuk, Iya, bener. ada kayak lagi ngerjain soal nih, tiba-tiba panggilan untuk namanya siapa gitu kan. Terus masuk kelas ini terus kayak anak baru lagi. Tadi tuh tesnya emang pas udah masuk kayak IPS. Iya. Jadi kan kadang-kadang beberapa ada yang kayak dari hasil Iya. psikotes itu kayak kamu cocoknya IPA, tapi dia kayak gak bisa bu, passion saya IPS. Iya, tapi sebenarnya dari psikotes kan enggak ini cuma 60% kalau nggak salah. Iya benar. 30% valid ya ya, dirinya sendiri gitu. Betul betul. Ya balik lagi mungkin ya kita harus ikutin kata hati masing-masing. Setuju. Oke, ngomong-ngomong kata hati nih, pasti kalian tuh ada yang kalian suka-suka gitu kan dan gak suka. Kira-kira mapel favorit apa yang kalian punya di sekolah kalian? Atau mapel yang kalian kurang suka gitu? Oh my god. Coba dulu yang mulai. Coba. Serah sih, aku boleh. Boleh, Aku boleh. lagi. Atau mau aku aja? Kamu aja boleh. Sweet aja gimana? Dulu, oke. Penting. Oke, silakan. Langsung menang. Boleh. Aku duluan Iya, ya. boleh. Oke, untuk mapel favorit aku, the one and most beloved bahasa Inggris. Oh. Iya sih. Tapi aku mau kasih informasi juga kalau di Wanek itu bukan di Wanek sih, di SMK ya lebih tepatnya. Kita punya sebutan untuk mapel kejuruan kita, namanya itu produktif. Kalian ada sebutan produktif juga? Enggak. Enggak ada, enggak tahu. Iya. Informasi dulu ini. Iya, baru. Produktif. Jadi kalau misalnya aku kejuruan PPLG nyebutnya itu produktif PPLG, produktif akuntansi, dan produktif jadi salah satu mata pelajaran favorit aku juga. Asik. Itu bentuknya kayak gimana deh maksudnya Iya. produktif itu? Produktif itu kayak aku nih kan aku IT, Iya. berarti aku belajarnya ngoding sama analis data kan. Itu produktif Berarti namanya. kayak anakan pelajaran dari IT gitu. Iya, ya? gitu. Jadi IT itu ada 4 sub pelajaran gitu kan. Sub pelajarannya Iya. coding gitu-gitu. Oh. Jadiin satu namanya produktif. Terus itu yang paling kamu suka? Itu. Produktif. Keren ya, ada banyak yang dia suka. Gimana Faizah nih? Mungkin masih dicari nih apa yang suka, tapi sejauh ini masih ya, mungkin masih. biologi sih kayaknya. Iya, Ya, biologi biologi sih. gitu. Oh, berarti kamu ngambil IPA ya? Kalau Aku ambil sebelah sini. IPA, iya. Seru. Kalau yang gak disuka apa nih? Aduh. Kalau boleh tahu. Ini tersinggung gak nih gurunya kalau denger ini nih? Enggak kayaknya. Enggak dong, kan cerita kan belum tergantung tentu kita. belum Ah, iya, tentu betul, gara-gara betul. guru kan bisa Betul, kan betul. emang nggak cocok aja gitu kan. Kalau aku sendiri fisika sih, gak tau lah kayak berat banget gitu ya. Terus gitu kayak Aku nggak punya fisika di Oh, sekolah. oke, bagus. ini Enak bagus, ini banget. bagus. Ya, coba kalau berarti kalau mapel fisika, mapel yang nggak disukain apa? Apa? Matematika. Oh, matematika. Oke, jadi gini, bayangin nih matematika nih. Terus kesusahannya kamu kali 5 gitu. Itu fisika. iya, fisika. Ya udah Tapi kayak kita nggak tahu, kita kan nggak belajar coding. Oh ya, ngoding kayak lebih tapi berat kayak lagi. dia suka coding berarti harusnya. Oh iya sih. Berarti enggak Nggak sih. gini. Kalau coding Gitu itu deh. kan lebih ke logika, maksudnya matematikanya itu ada cuman nggak terlalu banyak gitu loh. Aku lebih suka yang belajar ya logika aja gitu, jangan ngitung-ngitung. Kata-katanya sama banget kayak guru TIK aku di sekolah. Ya mungkin kata kayak mudah kok. Mudah. Oh, mudah banget ngerjain kayak. Iya. Ini apa? Mudah ada omongan doang. Apa ini C++? Oke, next. Tadi udah mata pelajaran favorit. Sekarang kita mungkin geser dari kelas ke kantin. Oke. Kalian ada kantin kan? Pasti kan? Ada. Masa Berarti nggak kan ada? ada minimarket juga kan? Oh iya, Ada oh di iya. apa? Berarti kantinnya double dong. Di Wanek kayak, double kantin tuh gimana tuh? Apa nggak bentrok? Enggak, letaknya beda. Oke, coba ceritain dulu Oke. kan sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kantin sendiri Wanek itu ada di gedung sebelah kiri, aku lupa gedung A atau B. Dan untuk minimarket itu terpisah, dia adanya di dekat-dekat lobi. Oh. Jadi kayak menarik pelanggan gak sih kayak kadang-kadang juga di sekolahku gitu sih kayak kan ada 2 kantin nih. Jadi kantin yang gedung sini biasanya narik siswa yang di situ, Iya. terus kantin yang sini narik siswa yang sini. Tapi tetap aja kayak ada makanan yang harusnya ada di situ dan Iya. kita maunya itu gitu. Jadi kita harus Itu jalan ke jauh. situ, kita harus Untuk jalan yang sana. di minimarket sendiri dia lebih kayak beneran minimarket gitu yang dijual, beda sama yang di kantin kan. Saya ada bakmi dan lain sebagainya. Kalau di minimarket akuntansi itu nggak ada. Yang ngejalanin tapi Anak-anak mudah ada tapi gimana? akuntansi. Oh. Oh, Itu namanya ada sih. asisten dari guru-guru lagi nggak? Ada Atau- dong, pasti. iya. Pendampingnya. Tadi kayak shift-shiftan kah buat dia ngejaga Iya. di minimarketnya apa gimana? Iya, ada jadwalnya gitu. Oh. Seru Setiap banget. jurusan juga ada jadwalnya kok. Oh, lucu banget. Kayak kopsis lebih gedenya gitu ya? Kayak lebih kayak, wah ya tuh. Kalau di Semansa gimana nih? Oke, di Semansa
Makanannya paling aku suka bagaimana tadi pertanyaannya? Kantinnya dulu Oh, kantinnya ceritanya. dulu. Oke, Coba. kantinnya dulu. Jadi tuh dia ada 2 lantai kebetulan. Oh, Lantai atas atas sama bawah. lantai bawah, iya. Yang di 2 bawah. lantai itu kantin Gede mall. bener kantinnya. Tapi nggak segede itu guys. Strategis Iya. gak strategis gitu ya? Strategis sih itu kayak mungkin emang agak jauh ya buat anak kelas 10 jalan ke situ. Cuman ya udahlah kelas 12 udah capek, ngapain disuruh jalan Iya, lagi betul, kan. betul, betul. Gak usah jajan, gak usah Kelas jajan. 12 harus tahu digituin. Benar, memanjakan kelas 12 dulu. Terus jadi lantai bawah itu buat jualan-jualan makanan yang semua itu situ. Buat di kelas lantai atas itu tuh ada kayak kursi sama meja buat makan sih. Disebutnya mabes kalau di Semansa. Markas Mabes. besar itu. Markas Serem besar. ya. Iya, Iya. mabes. Tempat ngumpul geng-geng gitu ya, markas. Mungkin menyeramkan guys. Kalau kantinnya tuh deket sama ruang wakasek gitu nggak sih? Jauh. Ah jauh, jadi gampang cabutnya Aman, ya. iya, aman banget Karena sebenarnya. jujur kalau di sekolah aku, ini kantin depannya tuh ruang waka. Oh, jadi jadi- kalau mau cabut tuh isi langsung digetok gitu. Bener-bener. Depan kantin aku tuh ini loh, kayak ruang kepala sekolah. Oh, Bukan ruang kasek, ruang kepala sekolah. Jadi kalau udah mau ada anak-anak yang mau cabut tuh langsung kayak Kelihatan dari Langsung jendela, lihat dari jendela gitu. Nah, oke. Jadi apa? Makanan favorit? Kamu duluan boleh? Oke, mungkin aku suka ketoprak sih. So tuh kayak fresh dibuat my dulu God. sama dia, kayak Bener-bener. diulek dulu kacangnya, dituang dulu bumbunya, itu enak sih Enak di sih. Semansa. Bisa sih kalau kita Mungkin ke kalau kantin Semansa, lebih ketoprak iya, ya. aku sulihin itu ketoprak buat Invite dong, kalian. invite. Boleh dong gitu. Boleh. Sini Semansa. Aduh, asiknya. Di ini Kak Aku Iya. kalau aku pribadi aku suka banget sama ayam gepreknya Wandek. Karena ada ayam geprek. Iya, karena selain harganya murah, banyak sambelnya tuh enak banget. Bapak kalau nonton ini endorse saya, Pak. Coba minta Ya, mungkin dia. Bapak ayam geprek dari One Deck kalau misalkan nonton episode Bisik Pahde 2 ini nanti Iya, endorse Endorse aku, Pak. OSIS-nya gitu ya. Endorse lebih ke endorse divanya Iya, sih. langsung. Di testimoni banget. Oke. Kan kita udah nih ke makanan favorit kalian. Kan masing-masing kantin itu kan punya keunikan sendiri. Tapi sekarang kita geser nih dari kantin balik lagi ke sekolah. Pengen nanya nih, apa sih peraturan unik yang kalian bilang kayak ini tuh peraturan unik banget nih, cuma ada di Iya. Semansa, cuma ada di Cuma One di Deck. One Deck gitu. Kayak gitu. Oke. Yang kalau misalkan kalian cerita ke teman-teman, itu yang kalian, ih di Semansa tuh ada peraturan kayak gini loh. Iya, Di terus One reaksi Deck tuh ada mereka peraturan gini. langsung yang kayak, hah? Bener? Beneran ada kayak gitu. Iya. Demi apa sih? Gitu. Boleh dong diceritain di Semansa dulu. Oke, di Semansa, jadi tuh ada yang namanya jaga batasan. Apa tuh? Jaga batasan, jadi tuh black gitu. Jadi tuh di Semansa tuh ada 5 tuh, ada budaya Semansa, jaga batasan, jujur, sama sukses bersama. Ini lebih ke budaya Semansa gitu sih. Oh, Cuman budaya. menurut aku yang paling kayak teman-teman aku pada, hah ada ini, itu jaga batasan. Karena tuh kayak Ngapain? antara cewek dan cowok tuh nggak boleh yang kayak bener-bener fisik banget tuh nggak boleh. Oh, Iya, nggak boleh banget. Itu gini ya, jadi Ah, merasa terkurung gini. Apalagi kalau misalnya di MBK OSIS aku ya, dikaitin lagi tuh ada namanya komitmen 1. Jadi tuh di MBK OSIS Mansa nggak boleh pacaran sama lawan jenis, gak boleh ada hubungan lebih gitu. Jadi itu berkaitan sama jaga batasan ini. Jadi kayak jaga batasan, kalau misalnya kita kena fisik sama cowok, itu tuh bakal, sama lawan jenis, itu kayak gue tuh bakal rar banget gitu. Iya, rar banget gitu. Tapi Iya. jaga batasan ini dari MPK atau OSIS-nya ada turut campur tangan nggak kayak ini nih kalian bantu ngelaporin ke guru atau gitu atau gimana? Misalkan kayak, ini atau pacaran cuma nih, Bu, gitu. guru aja yang turun tangan? Kebetulan kalau misalnya itu masih dari guru aja sih, soalnya takutnya kan kalau misalnya dari murid nanti malah ada cekcok Iya, atau jadi apa gitu berantem kan. kan, Iya, betul. jadi masih dari guru sampai BK aja sih kalau saat ini. Oke, gimana kalau Azifa? Kalau aku pribadi aku nggak tahu nih kira-kira di sekolah lain kayak gini atau juga ya. Tapi kalau di Wanek itu kita punya peraturan untuk potongan rambut anak laki-laki. Aduh, sama banget nih. Tapi ini dihitung pakai sentimeter. Wow. Enggak sih, awalnya enggak sampai Iya, karena kalau kalian datang ke Swiss itu biasanya anaknya udah kayak pada botak-botak semua gitu. Casis banget nih. Kalau di Wanek itu kita punya hitungannya 1, 2, 1. iya, sama banget, sama banget. Sama berarti ya? Sama banget. Ya, tapi kalau aku ceritain ke teman-teman aku masih shock kayak kenapa harus ada ukurannya gitu loh, sentimeternya. Jadi biasanya kayak gitu yang SMK Taruna nggak sih? Iya. Iya, Pasti kayak gitu kalau makanya kalau SMK Taruna nih, oh ya udah wajar dia Taruna gitu kan. Jadi makanya aku bilang sekolahku tuh ya SMA negeri rasa taruna. Semi taruna, semi taruna. Semi militer karena ini fun fact aja ya, di Swiss juga tuh kita dari MPLS tahunan aku, MPLS ke depannya dan di pertengahan tuh selalu ada bela negara terus. Oh. Non-stop kayak Bela bela negara, negara bela negara, maksudnya bela negara. Bela negaranya kayak kita jujur aku sendiri the bestie banget gitu kan sama Koramil yang naungin Tapos kayak Oh. setiap ada acara tuh pasti dipanggil gitu namanya Pak Wahyudi. Kalau Pak Wahyudi nonton tahu kan? Terus
Terus sama Oh, Pak Eko Yudi. juga dari Binmas, halo Pak Eko gitu kan. Nah pasti mereka selalu datang. Nanti mereka entah itu bela negaranya pimpin senam sama yel-yel, tau kan yang kayak gini-gini gitu kan. Terus habis itu something like that. Pokoknya selalu berkaitan sama Koramil. Berarti ada apa ya? Ada pengawasan langsung dari militer gitu kan? Istilahnya kayak bener-bener udah bestie aja gitu. Kayak rambutnya nggak ada yang panjang lagi. Iya, gitu. oh, Daripada botak semua tiba-tiba. Iya. Gimana kalau menurut kamu, Beb? Kalau menurut aku sih enggak sih. Kalau di sekolah aku sih nggak gitu ya. Ini kelihatan tuh ini berapa nih? 5 cm. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Nanti kalau guru aku lihat gimana? Gak apa, fotonya Pak. Enggak, sebenarnya kalau misalnya di SMA tadi Kak Pertiwi itu ada, cuman kita tetap kasih peringatan dulu kayak, dan juga siswanya, selama siswanya masih mau nurut, kita nggak bakal potong paksa gitu. Kayak kita langsung potong dengan kamu harus kayak gini nggak. Selama rapi sih, selama rapi enak dilihat. Yang penting rambut nggak pol-pol gitu kan, nggak kayak bangun tidur atau apa. Iya. Tapi ada lagi nggak itu yang selain itu? Kalau selain itu nggak ada sih, paling penampilan kita aja sih selalu ditata sama gurunya. Berarti emang ini nih Semansa ternyata dekat dengan Tuhan ya mungkin ya. Betul. Alhamdulillah. Berasa masuk madrasah sebenarnya dulu. Masya Kayak Allah. SMA atau madrasah gitu. Madrasah Madrasah 1. diselimuti SMA gitu. Madrasah 1 Depok. Oke, lanjut Beb. Oke, sekarang mau tanya kan kalian kan ketos nih, ini juga ketos. Terus ini juga ketos. Jadi kita kayak perkumpulan ketos ya? Iya, kita berketos. Konferensi ketos ceritanya ya. Konferensi ketos. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih cara Faiza memimpin memimpin menjadi ketua OSIS sama Ziva memimpin jadi ketua OSIS tuh kayak gimana? Iya. Kayak Apa ya, in terms of sekolah kalian kan satu SMA satu SMK kan? Aku nggak tahu, tapi kalau misalkan ngeliat dari SK SMK kayak penerbangan gitu tuh pasti beda kan? Bahkan sebutan dari ketuanya aja beda. Kira-kira di sekolah kalian ada nggak sih perbedaan-perbedaan kayak gitu juga? kayak yang kalian tahu, kayak sekolah lain nggak kayak gini deh. Iya, oke, kayak oke. kalau di Semansa harus gini atau nggak di Wandek gini gitu. Coba dulu, yang mau cerita. Apa? Mau suka Apa lagi? itu? Apa kamreng nih? Cerita lagi, oke. 1, 2, 3. Kayak gambreng nggak sih? Iya, Kita gambreng jelasin kesini nih. berempat Emang nggak sih? bisa sih. Boleh. Ambil balik gambreng. Oke. Cuma satu banget ya guys. Nanti kesini berarti. Oke, siap. Jadi di Semansa ya, cara aku memimpinnya gitu. Jadi tuh kalau di Semansa sendiri, ketosnya tuh, di MPK OSIS-nya ada 2 asas, yaitu ada keprofesionalitasan sama kekeluargaan kan. Terus kalau misalnya profesional tuh lebih ke, ya udah kalau misalnya lagi ada masalah atau apa, itu kalau bisa sebisa mungkin ya profesional. Jadi kayak aku harus tetap tegas gitu, dan juga kalau kekeluargaan supaya nggak profesional mulu kan, supaya nggak tegang mulu nih, harus tetap dirangkul temen-temennya, anak-anaknya yang lain itu harus dirangkul banget. Paling kalau di Semansa ya udah sih kayak nggak nothing special sih sebenarnya kalau dari cara memimpin. Kayak ya udah tadinya aku nanti lewat ke kabit sama ke kalau misalnya ketua MPK aku lewat ke PJ komisi, terus nanti setiap sekbid sih kalau aku. Jadi tuh dari OSIS sama MPK kan aku MPK OSIS ya. Jadi OSIS sama MPK tuh digabung. Jadi sekbid namanya. Terus sekom sekbid dan komisi gitu. Oke. Jadi ada MPK, ada OSIS, dan ada 10 sekom. Jadi kayak setiap sekom tuh ngenaungin berbagai macam ekskul gitu kan. Jadi kayak ya udah kalau misal ekskul ada apa-apa, koordinasinya ke PJ kabitnya dulu nih. Terus nanti kalau ada apa-apa lagi masih yang nggak works, baru nanti dikasih tahu ke inti, ke BPH-nya gitu. Jadi kayak bertahap aja. Iya, ya, bertahap aja bisa. sih. Normal. Gimana kalau di SMK 1 nih? Aku boleh cerita dikit nggak? Boleh banget. Jadi bedanya di Wandek sama di Semansa itu, kalau di Wandek kita punya 4 organisasi guys. 4 Literally organisasi 4. itu di bawah naungan OSIS. No, Apa gimana? Oh, itu beda semua beda OSIS. semua. Jadi ada Oh. MPK, OSIS, Satgas, dan juga PIKR. PIKR. Iya, 4 organisasi ini tuh punya fungsionalitas sama tujuan berbeda-beda dalam ngejalanin program kerjanya. Jadi otomatis ada 4 kepala dong. Kita tuh nggak digabung. OSIS-nya beda, dipisah gitu. ya. Jadi ada ketua OSIS, ada ketua MPK, ada ketua Satgas, ketua PIKR. Jadi untuk cara kepemimpinan aku, kan aku nggak mungkin berbicara untuk OSIS aja ya, harus ke 3 organisasi lainnya juga. Oleh karena itu aku sering kali ngumpulin ketuanya juga untuk berbicara dan berdiskusi sih gitu soal kita ini kedepannya mau kayak gimana, kalau ada masalah kita bicarain bareng-bareng dulu gitu. Aku selalu pakai cara dinamis dan juga efektif. Dinamis itu dimana kita harus bisa memposisikan diri kita sesuai porsi dan juga proporsinya di lingkungan tersebut. Kemudian untuk efektif sendiri, komunikasi sih. Komunikasi harus jalanin seefektif mungkin, karena kan kita
beriringan dengan 4 organisasi gitu. Iya, benar. Nggak boleh ini ya, nggak boleh gede sendiri Iya. ya. Karena kan harus nyatuin 4 sejajar. kepala kan. Oke, itu kan ada 4 organisasi. Ini buat Satgas sama PKR mungkin masih belum apa ya? Masih belum common kenal gitu, banget belum sih. belum kenal banget common. Tapi kalau ini aku mau kepoin antara OSIS MPK aja. Karena kalau biasanya di sekolah-sekolah itu kan OSIS MPK walaupun 2 organisasi yang berbeda itu mereka masih saling berkesinambungan kan. Di Wandek tuh masih ada hubungan nggak sih antara OSIS MPK atau emang berdiri sendiri-sendiri gitu? Kalau untuk hubungannya sendiri, MPK di Wandek itu ngawasin kerjanya OSIS sih gitu. Mereka juga punya program kerja yang berkesinambungan dengan kita, misalnya kayak seminar-seminar bareng mungkin laksanainnya kayak gitu. Oke. Terus untuk rapat-rapat juga sering kita ngelain rapat bareng berdua doang dan nggak dengan 2 organisasi lainnya kayak gitu. Karena Iya sih, karena emang ya yang sejalan OSIS nggak sih? MPK Yang gitu. sejalan banget maksudnya gitu. Tanya kayak emang MPK tuh nggak ikut kerja sama OSIS ya kalau di proker gitu Tanya? Emang ngawas aja gitu? kalau programnya dari sekolah itu 4 organisasi justru Langsung oke. empat collab gitu? Jadi guys, hold dulu. Ngomong-ngomongin tentang proker, pas banget sama pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Kita pengen tahu apa sih perbedaan proker-proker yang ada di SMA sama di SMK. Iya. Oh, Sebenarnya oke. penasaran banget Iya, sih pengen sama makan. SMK. Kayak SMK sih sebenarnya karena SMK kan udah pernah lihat. Tapi nggak apa-apa. We save the best for last. Coba Ijah ceritain dari Semansa gimana? Kalau di Semansa, proker yang udah jalan aja kali Iya, ya. boleh, Itu boleh. paling awal banget ngurus tuh ada namanya CGTS atau tuh? Kampus Goes to Semansa. Oh, Iya, jadi kampus Goes to Ghost Semansa. Mansa. iya, jadi tuh di Iya situ ada alumni datang buat kayak ya udah kayak angkatan atas yang kelas 12 tuh bakal koordinasi banyak gitu loh. Jadi kayak dibagi pos-pos tiap kelas tuh kayak ini kelas ini rumpun A untuk kesehatan, di situ nanti ada FKUI, ada macam-macam universitas di situ. seru ya. Gitu. Jadi ya udah kelas 12 dan kelas 10 sama kelas 11 juga boleh sebenarnya. Mereka kayak konsultasi sama angkatan alumni-alumni gitu. Terus juga ada menurut aku yang unik tuh ada namanya Mentos, itu dari Sekom A. Jadi tuh mereka kayak bagi-bagi kata-kata motivasi gitu ke ketua ekskul sama ke semua anak MPK OSIS itu dibagi-bagi kata-kata motivasi gitu. Bisa by chat atau bisa juga mereka kayak nge-print gitu. Biasanya kayak ada kotak kecil kata motivasi, terus ada Yupi-nya di belakangnya dikasih. Itu lucu sih. Random gitu ya, random. Iya, nggak tiba-tiba ini nih buat kamu kayak gitu. Terus kayak, iya. oh lucu. Wait, sebelum kita lanjut, Sekom A tuh ngapain sih Oke, fokusnya? Sekum Ayu tuh ketuhanan yang Maha Esa gitu sih tentang ketuhanan. Jadi tuh ngedaungin Rohis sama Rohkis. Gitu. Seru banget. Terus juga ada mungkin kalau misalnya di aksi itu tuh kan ada banyak banget rangkaian-rangkaian yang akan kita. Itu tuh ada yang namanya showcase. Itu tuh perpaduan semua ekskul gitu sih buat nampilin hal. Jadi biasanya tuh di painting gitu kayak nanti di spin misalnya ekskul Rohis collab sama ekskul Strada Saman itu kayak ya udah gimana pun mereka harus collab gitu buat Gimana nampilin tuh? suatu hal gitu. Sambil- Yang mikirin Kosidahan sama Iya, itu pikir sendiri sebenarnya. Terus juga ada ada yang namanya collabs, itu tuh kolaborasi dari 7 ekskul seni. Jadi kan ada 7 ekskul seni, itu dinaungin juga sama Sekom H. Sekom yang emang naungin ekskul seni ini gitu. bidang kesenian gitu ya? Iya, itu ditampilin pas lagi aksi hari puncaknya, showcase sama collabs itu. Terus ya udah sih mungkin yang udah lewat itu dan akan terjadi tuh itu sih yang paling unik menurut aku. Oke, gimana nih kalau dari Wandek? tadi kalau awal-awal Ija bilang itu ada ini ya kampus fair. Nah, kalau di Wandek karena di SMK masuknya ke job fair gitu. Itu tuh yang dari tadi pengen gue tanya. kampus fair, job fair. Ya, gitu. jadi mendatangkan perusahaan-perusahaan dari luar ke Wandek kayak gitu. Itu udah terjalan beberapa bulan yang lalu. Kemudian untuk yang sedang berjalan saat ini tuh ada yang namanya kelas industri di Wandek. Jadi kelas industri itu kelas spesial deh ibaratnya buat anak-anak terpilih yang lolos seleksi kayak gitu. Jadi mereka yang lolos seleksi ini bisa masuk atau belajar langsung di perusahaannya, terjun langsung gitu. Seru ya? Seleksinya tuh karena mereka mau atau ditunjuk dari guru kayak kamu ikut seleksi ya nanti gitu. Karena mereka mau sih. Oh, mereka mau. Jadi emang anaknya aktif juga ya Iya. untuk Yes. cari-cari kerja gitu. Udah siap banget di kerja nih kan. Mungkin itu sih kalau dari Wandek yang Nah, itu kan tadi proker. Kita balik lagi ke organisasi masing-masing nih. Di OSIS kalian tuh ada kultur-kultur tertentu gitu gak sih? Oke. Masuk OSIS tuh? Iya. Oh, ternyata di OSIS tuh kayak gini, OSIS. Iya, kan although di sekolah-sekolah pasti ada OSIS, mungkin kayak lebih ke gimana sih pembagian entah itu pekerjaannya atau gimana gitu. Coba kalian ceritain. Sure Dan. Nah, situ lagi nih. Gimana coba dulu nih? Iya kamu duluan boleh. Mulai aja. Oke. Kalau culture-nya sendiri, untuk penertiban
di sekolah itu kamu biasanya OSIS ya? Yang razia gitu-gitu atau bukan? Iya, aku dari OSIS, dari Dari Sekom C OSIS sih ya? kalau aku. Kalau di Wanek sendiri culture-nya itu beda. Kalau OSIS nggak ikut campur soal hal-hal yang berbau penertiban itu enggak, kita nggak ikut campur. Kita lebih fokus sama program sekolah aja sama program kita masing-masing. Gitu. Enak ya. Jadi untuk yang pendisiplinan di sekolah itu bagian satgas gitu. Dan kalau misalnya aku sendiri yang aku agak bingung sama culture OSIS sekolah aku itu adalah aku pikirnya tadi tuh gabung gitu sama MPK, berjalannya tuh langsung jadi satu gitu Barengan kan, gitu. barengan gitu. Jadinya aku yaudah tertarik gitu masuk karena udah satu paket gitu. Ternyata pas aku masuk belum sepaket gitu, masih berbeda kayak gitu. Tapi kamu ada pikiran nggak kayak pikiran kayak mau nyatu ini kita harus bareng gitu, kayak maksudnya kita bisa nggak sih jadi satu organisasi aja gitu biar kamu tuh kan ketos ya, terus mungkin agak ribet juga harus nyatuin 4 kepala, terus kita diskusi dulu. Mungkin kamu pernah ada pikiran nggak kayak ini seharusnya bisa nggak sih jadi satu organisasi aja gitu? Pernah nggak ada pikiran kayak gitu? Pernah sih, cuman bukan yang langsung tiba-tiba jadi satu organisasi gitu loh. Lebih ke lewat kita diskusinya dulu aja bareng-bareng, terus keluarganya juga dirapatin lagi kayak gitu. Oke, berarti kayak yang penting walaupun gak satu organisasi, kita sejalan gitu ya. Rukun lah ibaratnya. Tapi mau bentar ya, Iya, mau nanya bener. kayak kalau misalkan dia ikut OSIS ini dia bisa nggak ikut satgas atau ikut Iya. siapa satu Selain lagi ya, PIK PIK ya? nggak bisa. Kita nggak punya peraturan kalau udah satu organisasi satu aja gitu, nggak boleh ke organisasi lain Biar karena dia double agent gitu. ya betul, karena takutnya bentrok juga sih kalau misalnya langsung dua organisasi kayak gitu, dan aku yakin gak bakal pegang. Puyeng-puyeng. Puyeng deh. Itu tuh 4 organisasi termasuk ekskul atau masih ada lain apa gimana? Iya. Enggak, kalau eskul kita beda lagi. Jadi 4 organisasi plus ekskul. Enggak, beda. Enggak 4 organisasi, jadi ada ekskul lagi. Iya, kita Plus ekskul. dan ekskul itu baru di bawah naungan OSIS. Ya oke, paham. Jadi masih sama ya. Oke, kalau di Semansa, mungkin aku juga kaitin sama kultur unik di Semansa kali ya. Boleh. Jadi kalau di Semansa tuh OSISnya tuh kayak menganut hukum anak dan ibu gitu. Kalian juga nggak? Itu gimana tuh? Iya juga nggak? sama, Iya, sama, jadi sama, tuh sama, kayak sama. maksudnya karena aku angkatan atas kan sekarang kelas 11 kan. Aku tuh punya punya adik kelas kan namanya kelas 10. Itu tuh aku panggil mereka anak-anak aku gitu. Jadi kayak misalnya karena aku di inti, tandanya anak-anak aku ya udah kayak waktu bendera umum. Iya, BPH-nya. Iya, BPH itu anak-anak aku. Terus juga ada lagi yang dipanggil eyang atau kakek. Itu tuh yang angkatan atasnya Atasnya lagi. lagi. Iya, jadi itu kayak benar-benar ibu anak kakek gitu. Iya, bener-bener. Urutannya itu kayak Sama-sama. lucu aja sih situ. Terus jadinya Cicit. karena kan kita pengen kekeluargaannya muncul dari situ kan. Karena itu jadinya kalau misalnya lagi ada ujian-ujian biasanya kita kayak ngasih snack itu ke anak-anak kita atau enggak anak kita juga ngasih kita. Biasanya pas lagi habis PAT sih, PAT atau PAS itu tuh kayak kita ngasih snack ke mereka. Dan ini juga bukan terjadi di MPK OSIS tapi kayak di segala hal. Kayak jadi satu Semansa kalau udah selesai PAS ngasih snack itu. Jadi kayak kan misalnya di Jumat kan. Hari Jumat tuh kayak hari ya udah mereka ngasih snack gitu, ngasih snack anak-anaknya atau enggak anak-anaknya juga ngasih ke mama papanya gitu. Itu seru banget Itu sih. lucu seru banget sumpah. Wait, tapi kan tadi kan seingat aku di Semansa tuh ada peraturan yang apa sih, jaga jarak gitu ya? Jaga batasan itu. Iya, jaga batasan. ah. Nah, kira-kira pernah nggak sih itu kayak cause a problem, misalkan kayak entah itu anaknya atau bapak atau ibunya itu beda jenis gitu tuh mereka saling ngasih gitu, itu pernah dipermasalahin nggak? Sebenarnya kalau ngasihnya kayak udah ngasih as temen biasa Iya, tuh ya kayak udah ngasih sih kayak cup gitu. kayak biasa aja. Cuman kalaupun mereka udah ngelewatin batas itu kan ada lagi yang asas profesionalitas kan. Jadi kayak bisa jadi sidang sama WPH-nya atau mungkin dari Serem PJ ya, sama kabitnya nanyain ke anak itu sih kayak ini kenapa bisa kayak gini. Dipertanyakan gitu. dulu nggak sih kamu Iya, betul. kenapa gitu. Tapi jadi itu ada sanksinya. ada biasanya kayak dari surat peringatan dulu gitu sih. serem ya. Serem ya. Iya, mungkin agak serem. Tapi ya lucu sih jadinya kayak karena keluarga kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya habis ngasih snack tuh kayak foto bareng dulu, terus kayak Sokomce udah ngasih makan nih gitu-gitu. gemes. Terus kayak kemarin kan aku habis study tour kan kebetulan. Itu tuh terus kelas 10 juga habis study tour. Jadi kita kayak saling exchange makanan gitu, exchange hadiah iya, gitu. iya, apa, oleh-oleh gitu Saling ya. Iya, oleh-oleh, oleh-oleh. lucu banget. Itu tuh kayak udah jadi budaya yang emang tetap aja gitu sih di Semansa. Apalagi yang pas tadi habis PAS sama PAT tuh satu Semansa tuh pada bikin snack buat ngasih ke semua orang gitu. Bener. Nah, karena pertanyaannya Faiza ini jadi makin penasaran kayak ada nggak sih selain itu ya kayak ada kultur yang ini tuh aku baru nemu kultur ini di Semansa, kalau aku baru nemu kultur ini di Wandek gitu kayak ada nggak kayak keunikan banget gitu, tapi kayak budaya gitu ya kayak tadi gitu ada nggak? Budaya-budaya Oh, kayak sekolah aku iya. aja nih gitu. Oke, aku ada sih, satu lagi aku boleh cerita. Boleh, boleh. Oke, jadi kalau di Semansa, tadi kan ada yang budaya-budaya Semansa itu kan, terus juga ada salah satunya, sebentar, aku lupa.
Apa? Apa? Sebentar aku lupa. Aku lupa lagi. Jujur, jaga batasan, 5S, sukber nih, sukses Sukber. bersama Oh, ini. itu sukber. Iya, sukber Sukses. atau disebut sukses bersama. Oke. Iya, jadi sebelum PAS, di situ kayak mungkin sebulan kali ya, sebulan sebelum PAS itu, kalau di angkatan aku ya, misalnya ini penjadinya perangkatan BTW. Jadi kayak di angkatan kita itu bakal ngebuat namanya rangkuman angkatan atau mantan disebutnya. Iya, rangkuman angkatan atau mantan disebutnya. Jadi emang bakal ada namanya tuh PJ Dewa, itu kayak bahasanya tuh inti dari membuat mantan ini, sama ada PJ kelas gitu. Kebetulan aku tahun lalu jadi PJ Dewa juga kan, jadi aku tahu tentang mantan ini. Jadi tuh kayak konsepnya kita ngebuat rangkuman buat PAS ini, jadi kayak dibagi-bagi per kelas. Misalnya kayak kelas A ngerangkum matematika sama bahasa Inggris, kelas B ngerangkum sosio sama ekonomi Oh, gitu. mata pelajaran ya Iya, berarti mata ya? pelajaran. Di fotokopi terus semua siswa megang gitu. Iya, itu bisa, itu satu di fotokopi, itu pernah di tahun-tahun sebelumnya itu di fotokopi. Cuman kan cukup makan kertas ya. Oh, Iya, 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 iya. sekarang Oh, yang sekarang Sofa, Iya, digital. kita lewat G-Drive jadinya, Google Drive. Itu kayak, Sofa. jadi setiap angkatan tuh sibuk gitu kayak, lu udah ngebuat mantan belum kelas lu yang ini? Tapi seru banget lah gitu. Itu enak sih, kayak bermanfaat ya sebetulnya ya. Betul. Bonding juga gak sih? Bener, bener yang terangkatan banget sih. Soalnya kayak, Pinter bareng-bareng. betul, bukan OSIS doang, bukan MBK doang, tapi satu angkatan langsung gitu. Apa tadi namanya? Sukber, Sukber. terus sama Sukses yang bersama. mantan. Iya, betul. Oke, gimana kalau di Kalau di Wandek? Wandek apa nih? Culture yang aku ini gitu ya. Iya, baru kayak, di Wandek kok gini ya, baru tahu aja gitu. Gak ada sih jujur kalau aku. Mungkin karena sekolahnya itu lebih fokus sama ya udah praktik-praktik belajar gitu juga. Mungkin lebih kita lebih berkompetisi aja sih di sini gitu. Kompetensi ya bukan kompetisi. Oke. Nah, kan tadi udah saling cerita-cerita nih antara Kak Ijah dan juga Kak Jipa gitu kan. Menurut kalian sekarang kalian ada apa ya pandangan kalian ke satu sama lain tuh gimana sih, kayak antara yang SMA ngeliat SMK kayak gimana, SMK liat SMA kayak gimana gitu? Kalian udah saling oke. bercerita nih. Iya, kayak kayak udah menurut kalian, mulai dapet mungkin kayak gimana sih, informasi. kayak misalkan kayak menurut aku SMA kok ternyata gini-gini ya gitu-gitu. Coba duluan. Kamu duluan. Coba. Oke. Kalau aku tadi kayak yang dibilang sih sebenarnya kayak stereotype itu, aku dulu ngira kayak SMK tuh bener-bener oke praktik Iya, gitu. kerja Dan ada aja. teorinya dulu kan tadi. Dan setelah aku dengar cerita tadi tentang SMK tuh, aku lebih ke amazed aja sih sama anak-anaknya. Tadinya kan dari SMP mereka udah tahu kan mau ke arah mana, kayak udah tahu banget nih minat dan bakatnya, jadi tinggal diasah di SMK ini. Menurut aku tuh sisi kerennya tuh dari situ, kayak kalian udah tahu mau di mana, tinggal diasah banget lagi. Kayak tadi kamu juga kan ada baik bakatan gini mau digimanain. Terus juga aku ngelihat teman-teman aku yang di SMK, dan ini sekarang juga kayak segalanya tuh pasti kan diurus sama jurusannya itu kan, kayak ini apa tadi jurusan perfilman atau apa namanya? Broadcasting ya. Broadcast. Iya, broadcasting atau apa itu kayak menurut aku keren aja sih, kayak udah real mau kerja gitu loh contohnya. Yaudah Jadi siap kayak ya. iya amazed banget ngeliatnya, kayak aku baru nyebut di SMA masih belajar, dia udah terjun Iya banget nih. benar-benar, karena kita Kayak- mikirnya kita masih belajar Iya, gitu iya, kan. apa ya, keren anak SMK tuh kayak mereka tuh udah tahu mau Iya, betul. kemana gitu, kayak Itu- ini adalah passion hidupku gitu. Bener tuh, keren Dia banget juga sih udah di situ. ketawa-ketawa nih. Kayak dia udah kayak Dia ketawain kita gitu. iya, Masih bingung mau kemana. belum tahu mau kemana ya gitu kan. Ini sih sebenarnya untuk anak SMK kamu untuk kemungkinan juga untuk kuliah dan untuk betul. anak SMA nggak menutup kemungkinan juga untuk kerja ya gitu. Jadi untuk dari pandangan aku pribadi seperti yang kamu bilang tadi, aku agak kaget aja kalau kalian tuh baru ditentuin waktu kelas 11 ya. Iya. Buat Beberapa jurusannya sekolah sekolahnya kayak gitu. Jadi kelas 10 kalian masih Umum, iya. gitu. Itu sih aku baru tahu di situ. Tapi untuk stereotip juga orang-orang yang bilang anak SMA itu selalu teori, tapi nggak juga kan? Iya, nggak Betul juga banget sih, itu kan. salah. Kadang banyak juga yang Kerja SMA kelompok. yang udah- Bener, Iya, betul. apalagi dari P5 ini sih sebenarnya. Iya, P5 tuh bener kayak kerja kelompok gitu. Itu sih kalau aku. Oke, I see. Lanjut Pit. Oke. Kan kalian udah sekarang kelas 11 ya, udah jadi ketua OSIS juga. Nah, pengen nanya sih dulu tuh ekspektasi kalian masuk SMA itu apa sih? Iya, Ekspektasi itu masuk SMK SMK itu gimana? apa? Karena kan tadi kalian kan cerita juga kan, masuknya kan karena kakak, karena Iya, karena ayah bapak, mungkin gitu kan. kan. Tapi kalian pasti punya ekspektasi sendiri, kayak punya Iya. wish sendiri. Apa sih yang kalian harapkan? Mungkin kan beberapa orang juga ada yang kayak pengen ngerasain masa-masa cinta kasih di Iya. SMA gitu kan, atau kayak Apakah mau- SMK iya. nggak ada cinta kasih? Ada, Yes. Oh. atau kan misalkan kayak ngerasain ngambis-ngambisnya gitu, mengejar PTN ataupun kuliah dan kerja dan lain-lain gitu kan. Kayak gitu. Apa ekspektasi kalian? Boleh dari Ziva dulu dong, kayak tadi. Oke. Boleh, Faiza, boleh. terus Kalau oke. untuk ekspektasi aku sendiri, awalnya tuh aku ngira di SMK kita cuma praktik di bagian kejuruannya aja. Ternyata enggak, ternyata hampir semua mapel tuh kita ada praktiknya kayak gitu. Seru Bahkan ya. langsung terjun ke masyarakat juga untuk berbincang sama masyarakat kayak gitu. Terus ekspektasi aku juga di mana di SMK itu mungkin kita lebih banyak apa ya bahasanya ya ngobrol bareng
industri perusahaan langsung gitu loh, tapi nyata enggak, kita masih harus ngelewatin beberapa tahap dulu untuk bisa ke industrinya langsung kayak gitu. Tentunya melalui ini sih kelas 12 sih yang aku bikin kurang ekspektasi banget. Jadi untuk kelas 12-nya itu kita kan ada ujian sekolah ya. Tapi di SMK itu juga ada 2 ujian lainnya, yaitu LSP dan juga PKL. Apa itu? PKL. Ya, PKL tahu ya? Iya. LSP apa tuh? LSP itu untuk jurusan masing-masing gitu ujiannya. Jadi benar-benar double banget di 3 ini waktunya berdekatan hampir tidak sebulan 2 bulan doang gitu. Triple berarti ya. Triple. bukan? Sama PKL. Sorry, tadi kan kamu bilang LSP ini dia tentang jurusannya sendiri gitu kan. Setahu aku ya, karena aku juga nggak ngerti. PKL tuh bukannya tentang jurusannya masing-masing juga ya? Nah, bedanya LSP sama PKL itu, LSP itu pure ujian gitu. Kita nggak boleh buka buku, harus langsung stay di komputer atau di ininya masing-masing, jurusan masing-masing. Dan kalau misalnya untuk PKL, kita lebih ke langsung itu loh, terjun di industrinya gitu. Bedanya LSP di sekolah, kalau PKL tuh langsung di Tempatnya industri. langsung. Gimana nih kalau Ija? Ekspektasi aku SMA, apalagi negeri ya sebenarnya kan dulu aku SMP kan aku swasta kan kebetulan, jadi kayak kalau aku dengar dari kakak aku tuh kayak SMA di negeri tuh bakal serem banget loh deh, kayak nanti bakal guru-gurunya kayak bakal tugasnya banyak banget gitu-gitu, terus kayak kan aku dari swasta kayak apa sih, ya udah chill aja lah gitu kan. Terus ternyata masuk ke SMA ya bener sih emang tugasnya banyak banget, kayak buat tugas mulu, cuman karena udah di warn sama kakakku sebelumnya, jadi kayak aku udah prepare juga sih. Mungkin ya udah sih shock aja di awal karena beda banget sama swasta kan rasanya juga. Tapi alhamdulillah survive, udah adaptasi juga, jadi bisa menang-menang aja sih di Sumatera. Oke, jadi so far oke lah ya. So Iya, far oke, ekspektasi insya Allah. kalian Masih ya udah lah ya. Ya udah lah. Ya mau gimana lagi sih sebenarnya? Gimana? sekarang kan ya udah mau gimana lagi. Sekarang mau nanya nih, kalian setelah lulus tuh mau gimana? Mau kuliah atau mau kerja gitu? Iya, kan kebetulan kita kelas 11 udah akhir nih. Kayaknya berapa bulan lagi tiba-tiba udah masuk Ya nggak kelas sih, 12 aja. kelas 12 tuh kayak udah cepet banget. Bahkan sih kelas 12 tiba-tiba baru datang lulus. Iya, serem banget sih. Nah, kan kalau udah dihadapkan dengan kelulusan mau kemana nih? Siapa lagi nih? Boleh. Boleh deh, terserah deh. Oke, kalian mungkin nggak akan percaya aku ngomong gini, tapi aku masih mau lanjut kuliah. Kenapa? Loh, kenapa nggak percaya? Percaya emang? Mungkin jurusannya kalian nggak percaya nih ya, kalau Apa aku nih? sebut Apa? aku mau ngambil ilmu hukum. Wow, tadi beda banget sama yang Beda kita lagi ya. ya. Seperti yang aku bilang di awal, aku masih penasaran sih sama ilmu gitu. Kalau misalnya aku udah mencoba yang ini, aku masih mau nyoba yang lainnya gitu. Karena itu dari sebenarnya tuh pilihan satu aja sih, pilihan dua aku masih mau ke informatika. Iya. Main aman. Main aman aja, main aman aja. I see. Betul. Oh, Pak, tapi emang biasanya apa ya, yang kita jalan sekarang belum tentu itu yang passion kita sebenarnya. Iya, kan? Betul. Ya. Siapa tahu nanti waktu kuliah Iya. baru oh ini nih gue Iya, banget kayak, gitu. oh ini hukum kecintaan gitu kan, mungkin kita doain aja semoga Kak Ziva Amin, bisa amin, masuk amin. hukum, Amin. Gimana nih? Aduh, kalau aku sendiri masih belum tahu sih Aku masih jurusannya belum ya. mau kemana, tapi aku mau lanjut kuliah kan. Tapi buat jurusannya belum tahu mau kemana. Sama kayak waktu Faiza SMP. Iya, sama kayak pada SMP, mungkin waktu itu mau jadi dirinya, cuman nanti nggak sih? iya, semoga nanti. Biasanya kayak Last kalau udah minute deket-deket kan? ini, Iya, deket-deket bisa deadline tuh kita last langsung minute. kayak masukin. Betul, maksudnya jadi kayak ya udah aku mau lanjut kuliah paling ya karena pengen ngedalamin lagi sih tentang jurusan yang nanti aku mau pilih apa, terus juga pengen nyoba juga organisasi di mahasiswa kayak gimana sih, kan pasti beda kan sama di SMA. Jadi mau nanti kuliah, kalau kuliah mau lanjut organisasi lagi. Kayak Jadi aku enak mau nyoba sih. Jadi anak ini ya pura-pura kuliah rapet. Aduh, ngeri banget deh gitu. Iya apa? Tapi ternyata seru ya Pip, udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kakak Faiza dan juga Kakak Ziva, dua-duanya ketas lagi gitu kan. Banyak banget informasi Iya. yang baru kita tahu kan. Jujur gara-gara ini aku jadi pengen masuk SMK. Oke, ayo. Udah kelas gak sih? Kita udah kelas Iya, 11. kesel banget karena emang itu mungkin kayak dulu passion hatinya terpanggil tapi nggak mau dijalanin. Mau gitu ikut kan. gak? Mau ikut PPDB lagi gak? Coba lagi. Nggak bisa dong. Nah, apa ya? Meminimalisir ada orang-orang seperti aku. Kira-kira dari Kak Ijah sama Kak Ziva ada nggak sih saran ke adik-adik yang mau nentuin mau masuk SMA atau SMK? Iya, karena kan Oke, kalian oke. juga ini kan waktu SMP mungkin ada bingung nih, aduh mau kemana ya, SMA Iya, atau SMK SMK gitu. gitu. Sekarang kalian kasih saran ke adik-adik Iya. SMP yang mungkin nonton, gimana nih enaknya gitu, kalian kayak- mau SMA atau SMK? Cara gitu. menemukan kayak hati kalian tuh mantepnya enaknya di mana gitu kan? Coba menurut kalian aja. Coba duluan.
Bebas. Bingung ya. Baiknya gimana nih? Baiknya gimana? Tangting aja karena udah mau terakhir. Oh, oke, bisa. Tangting siapa yang ngomong duluan? Oke. Oke, aku mau kasih pesan-pesan untuk adik-adik kelas SMP yang mungkin mau lanjut ke SMK atau SMA. Guys, pentingnya riset berkelanjutan dan juga mendalam soal SMK dan juga SMA. Kalian harus cari tahu dulu minat kalian di mana, bakat kalian apa, baru kalian bisa menentukan kalian tuh maunya di mana. Terus juga jangan FOMO, jangan ikut-ikutan teman-teman kalian jurusan-jurusannya mau apa. Kalian harus tahu dulu kalian maunya gimana. Dan ini juga penting banget, kalian harus analisis kira-kira masalah apa yang bakal kalian hadapin ketika masuk ke jurusan itu. Kalian pertimbangin kalian kuat atau enggak, kalian bisa enggak ngadepinnya kayak gitu. Jangan memaksakan diri kalian untuk masuk ke satu jurusan kalau misalnya kalian sendiri aja nggak yakin sama jurusan kalian masing-masing kayak gitu. Setuju banget. Itu penting banget sih riset. Riset. Jangan FOMO. Kak Ziva nih. Jangan FOMO. Jangan FOMO. Kak Ziva nih bener-bener kayak apa ya? Motivational Iya, banget ya. kayak mama Apa ya? sih. Ziva teguh. Kalau Oke. dari Fadisa gimana nih? Kalau dari aku mungkin pesan buat adik-adik SMP itu. Adik-adik SMP. Kalian yang penting pilih sesuai minat dan bakat kalian aja sih. Kayak kalau posisi kalian masih kayak aku nih masih bingung banget mau kemana, masih belum tahu nanti mau ambil jurusan apa, itu bisa banget ke SMA karena masih bakal belajar pendidikan yang umum-umum, jadi kan masih bisa milih nanti mau apa di situ. Apalagi kalau misalnya kurikulum merdeka, kalian masih ada waktu setahun lagi buat milih mau kemana. Terus kalau misalnya kalian udah tahu nih kayak Ziva tadi udah tahu mau belajar tentang apa lagi di SMK, iya udah mantep banget nih, langsung aja ambil SMK karena udah langsung belajar tentang praktiknya juga, ditambah teori-teori tadi juga lebih mantep lagi kan. Jadi intinya sesuai sama minat dan bakat kalian aja sih. Jangan FOMO sama kayak Ziva, jangan FOMO. Riset, jangan FOMO ya teman-teman. Bisa jangan FOMO. sih. Nah, gak berasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara, penghujung videonya ini. Aduh. Tapi nih, sebelum kita tutup, Pip, aku punya slogan. Apa tuh? Apa tuh? Kalau aku Gimana? bilang pelajar kepo, kalian jawab kepoin semua tentang pelajar di Bisik Pade. Bisa? Oke, bisa. Oke. Simpoin semua tentang pelajar di Bisik Pade. Iya, asal Tentang pelajar di Bisik Pade. Oke, sekalian closing aja kali ya. Oke, semuanya terima kasih sudah nonton Bisik Pade sampai akhir. Dan jangan lupa, karena cuma di Bisik Pade kalian bisa jadi pelajar PKPO. Kepoin semua tentang pelajar di Bisik Pade. Dadah. Dadah. Forum Persatuan Pelajar Depok. Pelajar bersatu Depok pasti maju. Pelajar kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade.